Beberapa hari yang lalu, Trump mengumumkan kalau dia telah menyerang Iran dengan menargetkan 3 lokasi yang dia percayai sebagai fasilitas nuklir Iran untuk uranium enrichment, yaitu di kota Fordo, Natanz, dan Isfahan. Terlepas adanya kisah kontroversi soal berhasil atau tidaknya site itu dihancurkan, tapi tindakan Trump ini tetaplah terbilang act of war atau agresi militer. Aksi Trump ini sebenarnya agak mengejutkan, karena sebelum kejadian ini, Iran itu malah kooperatif berunding dengan Amerika dan IAEA mengenai nuklirnya. Jadi bisa dibilang alasan Trump serang Iran soal kepemilikan senjata nuklir itu sepertinya tidaklah 100% benar. Terlebih lagi secara teknis, seandainya Iran itu memiliki nuklir, Iran itu nggak mempunyai misil yang terbukti bisa menjangkau daratan Amerika yang berjarak 11.000 km dari Teheran. Jadi bisa dibilang, Iran bukanlah ancaman langsung terhadap Amerika. Bahkan proksi Iran seperti Houthi pun sudah ada perjanjian damai dengan Amerika, sehingga tidak lagi menyerang kapal Amerika di Laut Merah dan Teluk Aden. Jadi, apa alasan sebenarnya? Kok mau-maunya Trump itu menyerang Iran di tengah-tengah perundingan soal senjata nuklir? Sepertinya ini ada hubungannya dengan perang Iran dan Israel yang telah berlangsung sebelum ini, dan juga ada hubungannya dengan berita berikut. Jadi, ada rumor yang menyebutkan kalau Israel itu kewalahan menghadapi serangan Iran selama perang. Jika serangan misil dan drone Iran terus berlanjut dengan intensitas yang sama, maka dalam 10-12 hari, Iron Dome dan Air Defense Israel akan jebol kehabisan roket penghalau misil Iran. Roket Iron Dome dan Air Defense ini gak murah, gak gampang juga diproduksi, walaupun diproduksinya di dalam negerinya Israel oleh Rafael. Dan keuangan Israel pun mulai menipis selama perang setahun belakangan. Ditambah lagi dalam negerinya, warganya banyak yang kabur keluar Israel yang menyebabkan masalah demografi tersendiri. Karena seperti kita tahu, kalau penduduk berkurang maka ekonomi akan menurun seperti itu. Jadi bisa dibilang serangan Trump di Iran ini sebenarnya demi menyelamatkan Israel. Dengan serangan Trump ini diharapkan fokus militer Iran akan terbagi dua, yakni separuh menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dan separuh sajalah yang menyerang Israel. Dan juga diharapkan Iran mau menghentikan serangannya ke Israel. Dengan intensitas serangan Iran ke Israel yang menurun, maka bisa dipastikan Israel lah yang diuntungkan dalam hal ini. Walaupun warga Amerika yang bertugas di pangkalan militer Amerika lah yang akan ditumbal demi Israel. Ulah Trump ini bukannya tanpa resiko bagi negara lain yang sama sekali nggak ikutan perang. Kita tahu kalau Iran dan proksinya Houthi itu menguasai Selat Hormuz dan Laut Merah, yang merupakan jalur distribusi minyak bumi dan perdagangan lainnya. Kalau dua lautan ini diblokir atau kapal yang lewat ditembaki oleh Iran atau Houthi, maka kemungkinan besar harga minyak dunia akan merangkak naik, diperkirakan sekitar 30%-an. Dan otomatis itu akan menyeret harga komoditi lain juga naik lebih mahal. Sehingga akan terjadi perlambatan ekonomi di dunia. Kemungkinan eskalasi ini akan menjadi perang dunia ketiga atau tidak, itu akan bergantung kepada hasil pertemuan Menlu Iran dengan Rusia yang dijadwalkan di Moskow. Karena dalam menghadapi perang melawan dua front seperti sekarang, Iran akan membutuhkan bantuan dari negara-negara sekutunya, setidaknya dalam hal suplai logistik. Tapi gue yakin yang pasti Iran akan membalas. Cuman eskalasinya kita belum tahu.